Di hari ketiga pencarian korban longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap pada Sabtu 15 November, tim SAR gabungan berhasil menemukan 8 korban meninggal. 8 korban berhasil diidentifikasi sebagai warga Dusun Cibuyut, Desa Cibenying. Mereka adalah Nur Isnaini, 30 tahun, Muhammad Hafiz, 6 tahun, Asmanto, 74 tahun, Febriansyah, 5 tahun, Rizky Pratama Ramadan, 9 tahun, Dani Setiawan, 29 tahun, Rusyanto, 75 tahun, dan Satini, 28 tahun. Sebelumnya saat hari pertama dan kedua pencarian, tepatnya pada Kamis dan Jumat 13 hingga 14 November, tim SAR juga sudah terlebih dahulu menemukan 3 jenazah tertimbun. Mereka adalah Julia Lestari 20 tahun, Maya Dwi Lestari 15 tahun, dan Wahyuni 45 tahun. Ketiganya merupakan warga Dusun Tarukahan. Sehingga jika dihitung dari pencarian hari pertama hingga Sabtu, total ada 11 jenazah yang sudah berhasil ditemukan dan teridentifikasi. Adapun sebelum berhasil mengungkap identitas korban, tim identifikasi korban bencana atau Disaster Victim Identification atau DVI mengaku mengalami kesulitan mengidentifikasi 3 korban, tepatnya pada Sabtu 15 November. Hal itu lantaran ketiga korban berada dalam kondisi sudah tidak utuh lagi akibat tertekan material longsor. Identitas korban baru berhasil ditemukan setelah tim DVI mencocokkan data gigi atau ondotogram dan juga ciri-ciri yang melekat pada tubuh korban hingga konfirmasi dari pihak keluarga korban. Menurut keterangan dari Kabid Humas Polda Jawa Tengah, yaitu Kombes Pol Artanto, tim DVI masih terus bekerja hingga sampai proses identifikasi rampung dilakukan. Hingga kini masih ada sekitar 11 korban yang dilaporkan masih belum ditemukan. Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian lebih lanjut memasuki hari keempat, tepatnya pada Minggu 16 November. Operasi pencarian korban tanah longsor di Majenang memasuki hari keempat pada Minggu 16 November dengan skema pencarian yang lebih fokus dan juga terarah. Kepala Kantor SAR Cilacap Muhammad Abdullah mengatakan tim kini hanya menggunakan 2 sektor dan juga 4 worksite setelah seluruh korban di sektor A3 berhasil ditemukan. Adapun dalam pencarian hari ini sebanyak 600 personel ikut dikerahkan dibantu dengan 21 eskavator, 17 unit Alcon dan 9 anjing pelacak untuk mempercepat proses pencarian. Menurut Abdullah, hingga hari ini masih ada 12 korban yang belum ditemukan dari total korban longsor yang tertimbun. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, yaitu rekan Raika Diah. Baik rekan Diah, bisa dijelaskan bagaimana penanganan longsor di hari keempat ini rekan? Apakah sampai saat ini tim SAR gabungan masih melakukan penyisiran terhadap di lokasi maksud kami? Ya, selamat siang Tribuners. Hingga saat ini korban yang menimpa tanah longsor yang menimpa di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang masih terus dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Tim SAR gabungan hingga saat ini masih menerjunkan sekitar 600 personil dan menambahkan alat berat untuk mencari pencarian. Rekan bisa dijelaskan area mana saja yang dilakukan penyisiran hari ini oleh petugas? Ya, saat ini petugas mempersempit area pencarian. Tadinya ada 5 sektor worksite, kemudian saat ini dipersempit hingga 4 sektor worksite. Yang pertama hari ini ada di A1, titik A1, kemudian titik A2, kemudian D1 dan D2 dengan titik fokus yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian hingga hari ini masih ada sekitar 11 korban yang dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Oke baik, hingga saat ini sudah berapa jenazah yang berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan rekan? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sekitar 12 jenazah korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. Hari ini baru 1 jenazah datang di RSUD Majenang sekitar tadi pukul 12 lebih 3 menit dan diidentifikasi jenazah tersebut berjenis kelamin perempuan. Apakah ada kendala dalam proses pencarian korban longsor ini di hari keempat ini menurut petugas rekan?
Ya, saat ini di lokasi longsor kejadian, tanah tanah yang sering terguyur hujan dari kemarin malam memang sempat mengakibatkan banjir lumpur di sekitar lokasi sehingga area longsor mengalami cukup sulit ya, cukup kendala karena lumpur masih sedikit ada di sekitar lokasi kejadian. Tanah juga kontur tanah yang lembek seperti bubur ini juga mempersulit pencarian korban. Namun tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dengan menambah alat ekskavator, kemudian mengerahkan anjing pelacak dan melakukan penyedotan dari area tanah longsor. Oke, baik, kita berpindah lokasi ke RSUD Majenang. Saat ini bagaimana situasi di sana, rekan? Ya, saat ini situasi kondisi di RSUD Majenang, beberapa kerabat dari korban datang ke tempat ruang jenazah untuk mengidentifikasi apakah memang benar kerabat mereka, keluarga mereka yang dari korban tersebut. Nah, kebetulan memang saat ini korban dari yang ditemukan siang tadi itu merupakan satu keluarga dan yang saat ini baru ditemukan baru satu keluarga atau ibu dari 4 keluarga tersebut. Oke, baik rekan. Setelah dilakukan proses identifikasi ini, apa yang dilakukan pihak rumah sakit terhadap jenazah selanjutnya, rekan? Ya, setelah melakukan identifikasi, rumah sakit kemudian menyerahkan korban ke keluarga korban untuk selanjutnya dilakukan pemakaman jenazah di pemakaman keluarga setempat. Oke, baik. Terima kasih rekan Dia atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Ya, untuk skema pencarian pada hari keempat ini kita persempit. Yang di awalnya kita bagi menjadi 2 sektor, 5 workset. Hari ini kita melaksanakan 2 sektor, 4 workset. Di mana sektor A3 kita tiadakan karena seluruh korban juga sudah ditemukan. Maka kita fokus di sektor A, sektor B, workset A1, A2, dan workset B1, B2. Ya, Pak, berapa korban lagi yang perlu dicari, Pak, dan apa saja sih, Pak, yang telah disiapkan atau update atau ada alat yang ditambahkan untuk hari ini? Ya, untuk hari ini yang pertama kita telah mengerahkan 21 ekskavator, 17 alkon yaitu pompa air, 9 anjing pelacak, dan jumlah personil yang terlibat dalam operasi SAR yang naik dalam proses pencarian lebih dari 600 orang. Lagi mau bertanya, Pak? Ya, memang kondisi cuaca di sini saat ini bahwa tadi malam hujan deras, bahkan posko pun jadi banjir. Ya, sehingga kondisi di lapangan tanah seperti bubur. Ini menambah tantangan bagi kami yang kerja di lapangan, sehingga butuh kekompakan. Dan alhamdulillah saat ini jumlah personel, alat berat 21 tadi sudah disampaikan, ditambah lagi ada alkon, dan ini perlu ada sistem kerjasama yang baik. Dan saya rasa hari ini dapat kita selesaikan melihat dukungan yang luar biasa dari masyarakat, dari segenap instansi yang melaksanakan penanganan kegiatan ini. Bahkan dukungan dari pemerintah kabupaten ditambahkan juga dari Bupati Cilacap, ada 3 alat berat ukuran PC 200 dan wakil bupati serta dari beberapa instansi lainnya. Ini yang dapat saya sampaikan, dan kita minta doanya bahwa kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan cepat dan tuntas sehingga 12 orang korban yang masih tertanam atau terkena dampak korban longsor dapat kita temukan semuanya. Demikian. Pak, mungkin agak teknis sedikit, Pak, kan kalau kemarin itu berfokus kepada titik di mana itu adalah diduga rumah dari korban. Apakah sekarang sudah bergeser, Pak? Apa bagaimana penentuan dari titik-titik lokasi penggalian tersebut? Ya, tadi pada pukul 05.30 tim dari Basarnas beserta TNI Polri dan seluruh tim SAR gabungan telah melakukan asesmen awal. Asesmen awal menyatakan tidak ada pergeseran titik-titik yang sudah kita tentukan. Namun demikian, seperti yang kami sampaikan di awal bahwa proses pencarian pada masing-masing workset ini 500 meter persegi. Artinya daerah-daerah yang kemungkinan akan terjadi pergeseran 1-2 meter, insya Allah masih terkondisi dan masih terkendali.
ngomong gotong ya Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.